Apa kabar pemirsa? Ya, tepat tahun ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77. Dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Terdengar seperti bentuk semangat kekuatan baru kebangkitan bangsa kita. Nah, pemerintah terus membuat formula terbaik untuk pemulihan di masa pandemi ini dan memasuki endemi COVID-19. Dan bidang pariwisata adalah salah satu faktor terkuat dalam pengembangan perbaikan pembangunan saat ini. Dan tentunya pemirsa, saat ini kami sudah bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Dan tentunya juga kami akan berbincang dengan beliau mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di 77 tahun Indonesia Merdeka. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik-baik. Aduh, seneng banget. Dan Seneng 77 banget. itu nomor cantik ya. Betul. Jadi angka yang cantik banget. Betul, katanya 77 itu angka cantik, angka bagus. Tapi ya Mas ya, kalau kita lihat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau bicara untuk masalah pulih lebih cepat, Kemenparekraf ini nantinya pemulihannya titik beratnya di mana? Jadi akselerasi dari pemulihan ini terus kita upayakan dan difokuskan kepada penciptaan lapangan kerja. Karena lapangan kerja. Ya. 2020-2021 jutaan lapangan kerja terhapuskan. Ya. Angka pengangguran meningkat dan banyak anggota masyarakat khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kehilangan penghasilan. Jadi di 2022 ini kebangkitan kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita arahkan bagaimana 1,1 juta lapangan pekerjaan baru dan berkualitas di sektor parekraf ini bisa kita hadirkan dengan penuh totalitas. 5 destinasi super prioritas, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ini akan kita genjot terus pemulihan Bali sebagai etalase dan ikon dari pariwisata Indonesia sekarang sudah mulai menggeliat. Kunjungan wisatawan mancanegara sudah mencapai hampir 40% dibandingkan sebelum pandemi, dan kunjungan wisatawan mancanegara ini sudah ditargetkan mencapai 550 juta pergerakan di tahun 2022 ini. Jadi kalau kita melihat konsep daripada penciptaan lapangan kerja ini adalah pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tapi Mas, kalau misalnya memang melihat dengan kondisi Kemenparekraf pastinya juga akan melakukan pemulihan lebih cepat. Bangkitnya juga lebih kuat, tapi tidak hanya bangkit lebih kuat, tapi nanti lebih kreatif. Setidaknya ini kita akan menemukan berbagai macam tantangan loh Mas untuk kedepannya. Nah, apa tantangan terberatnya pada saat memang semua target ini akan mau diwujudkan di tahun ini Mas? Ya, pertama pandemi sendiri. Sekarang kita mulai harus lebih waspada karena ada varian BA4, BA5. Iya. Ini tentunya harus kita sikapi dengan penuh kewaspadaan. Protokol kesehatan, penggunaan masker, dan juga yang terpenting kita memfasilitasi pengadaan booster, yaitu vaksin dosis 3 di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif khusus untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjumlah 40 juta. Nah, kalau kita lihat protokol kesehatan ini harus semakin kita tingkatkan juga dari segi CHSE. Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Lapangan kerja yang akan kita buka tentunya berkaitan erat dengan pemberdayaan UMKM. Bagaimana pelaku-pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata itu kita bantu untuk bangkit sehingga target di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas itu bisa kita wujudkan. Nah, kalau kita lihat juga percepatan ini tantangannya kedua selain dari pandemi adalah tantangan disrupsi dari rantai pasok. Seperti misalnya penerbangan yang masih terbatas sehingga harga tiket naik. Jumlah kursi yang tersedia juga terbatas. Tantangan berikutnya adalah ketegangan di Rusia dan Ukraina. Di mana ini memicu peningkatan harga pangan dan energi. Jadi seluruh lini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga terdampak. Namun saya optimis
Dari segi pemerintahan Pak Jokowi ini, beliau selama 8 tahun ini sudah begitu banyak menghasilkan prestasi. Jika kita terus melakukan eksekusi dengan penuh presisi, saya yakin, optimis bahwa pertumbuhan kita akan lebih terakselerasi dan juga penciptaan lapangan kerja akan terrealisasi. Tapi kan kalau misalnya Mas Adi mengatakan bahwa itu kan memang Kemenparekraf menerapkan CHSE tadi. Nah, apakah standar industri itu akan tetap dipakai atau misalnya memang masih relevan atau nanti ada standar yang baru? Jadi standar ini sudah kami transformasikan sebagai standar nasional Indonesia SNI. Okay. Jadi nanti SNI CHSE ini akan menjadi sertifikasi yang diadaptasi di setiap destinasi wisata, sentra ekonomi kreatif, dan juga subsektor pariwisata, hotel, restoran, kafe, dan juga subsektor dari ekonomi kreatif, kuliner, kriya, fashion, dan seluruh subsektor yang ada sekitar 30 dalam pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena ini adalah suatu tatanan ekonomi baru, suatu tatanan kenormalan di mana kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemulihan kita. Jadi memang standar ini masih relevan, akan digunakan terus, masih akan diterapkan terus oleh Kemenparekraf, dan setidaknya semoga saja ini standar yang sudah dibuat akan bisa menjawab berbagai tantangan yang ada. Betul banget. Mas, kita harus break terlebih dahulu ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena perbincangan spesial ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, masih bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Kita ngobrol lagi. Ngobrolnya harus santai, Mas, karena masyarakat Indonesia perlu banyak informasi dari Mas Sandiaga. Nah, yang berkaitan pastinya dengan pariwisata. Bicara lagi masalah pariwisata terlebih dahulu. Sekarang ini kan kita udah memang mau masuk endemi COVID-19, tapi katanya udah bisa bikin konser musik internasional di Indonesia. Nah, ini bagaimana dengan kondisi kita kaitkan juga dengan industri kreatif di Indonesia? Ya, kami waktu mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi, salah satu yang ditugaskan selain 5 destinasi super prioritas adalah calendar of events. Okay. Jadi bagaimana ada event mingguan, event bulanan, event per kuartal, event per semester, sampai event tahunan, baik tingkat daerah, nasional, internasional itu hadir. Selama pandemi sekarang sudah semakin terkendali, protokol kesehatan sudah mulai bisa diterapkan dan integrasi terhadap aplikasi Peduli Lindungi juga dipatuhi. Konser ini mulai bisa dilakukan dan ini menjadi salah satu pemicu dan penyemangat dari kebangkitan kita. Jadi mulai dari event sports seperti MotoGP, event konser musik, kita akan kedatangan banyak artis-artis mancanegara maupun artis-artis Nusantara, seperti kemarin Java Jazz, terus juga kegiatan Pekan Raya Jakarta kemarin, Jakarta Fair, ada juga FIBA Asia Cup, dan ke depan tentunya puncaknya nanti G20. Jadi event-event besar ini termasuk konser musik yang akan mendorong terciptanya event-led recovery. Jadi ini kebangkitannya itu juga dipicu oleh diselenggarakannya event-event baik nasional maupun internasional. Tapi bagaimana industri kreatif ini bisa memanfaatkan momen tersebut, Mas? Ya tentunya dengan mampu menerapkan suatu standar baru dalam penyelenggaraan event. Bahwa dulu kita menganggap bahwa masalah kesehatan ini bukan bagian daripada penyelenggaraan event. Sekarang nggak bisa, bahwa events itu harus prinsipnya CHSE juga. Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Bagaimana kita penerapan agar event itu bisa juga diintegrasikan, kalau belum booster belum boleh bisa mengikuti event konser misalnya, atau mereka harus tetap menggunakan masker, tidak terlalu berdekatan dalam berkegiatan, dan juga
beberapa pendekatan-pendekatan baru menggunakan teknologi. Jadi sekarang saya sangat takjub para event organizer ini sudah selangkah di depan kita. Malah kalau dibandingkan dengan event-event luar negeri, event di Indonesia ini sudah lebih rapi, terorganisasikan dengan baik. Mulai dari event musik, event pernikahan, perkawinan, sekarang sudah juga mengacu kepada standar yang sangat tinggi. Dan ini membuat kita semua tentunya tidak boleh lengah, tetap waspada agar pandemi tetap terkendali. Apalagi kita udah mau masuk revolusi industri 4.0 loh Mas. Nah, sudah siapkah memang untuk sektor pariwisata dan industri kreatif kita nih saat ini? Ini terus kita siapkan karena ada 3 tren besar di pariwisata ekonomi kreatif. Pertama adalah digitalisasi, itulah yang disebut sebagai 4.0. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Sekarang kesehatan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dalam berkegiatan. Yang ketiga adalah sustainability, keberlanjutan. Jadi 3 ini, digitalisasi, kesehatan, dan keberlanjutan ini akan menjadi sebuah tren yang tidak terhentikan, atau saya sering sebut sebagai unstoppable trend. Dan industri kita ini sekarang disorot dunia sebagai negara yang mampu mengendalikan pandemi, tapi juga di saat yang sama kita mampu membangkitkan ekonomi. Jadi beberapa kali saya diundang oleh PBB, juga oleh beberapa organisasi dunia termasuk UNWTO, bahwa mereka menyoroti Indonesia itu boleh dikategorikan sebagai best practice dalam penanganan pandemi dan juga kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi setuju nggak sih Mas kalau misalnya dikatakan bahwa ya memang pariwisata dan industri kreatif kita sudah disorot dunia, tapi memang kekuatan sosial media nih yang bekerja. Setuju nggak? Pasti akan tidak terlepas dengan plus 62 nih. Indonesia di sosial media ini kan sangat memiliki keunikan. Dan dengan penetrasi pengguna sosial media yang sudah di atas 100 juta ini, kita ini negara yang boleh sangat diperhitungkan oleh dunia karena kekuatan netizen plus 62 ini. Jadi ini patut kita syukuri, dan banyak capaian-capaian prestasi kita termasuk promosi wisata kita yang sekarang naik 12 peringkat melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia ini bisa kita pertahankan dan malah bisa kita tingkatkan. Ini karena peran dari para netizen yang mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, memastikan layanan digitalisasi di destinasi, dan juga peningkatan aspek kebersihan, aspek keberlanjutan lingkungan. Tapi ini masih banyak PR. 8 juta pemerintahan Pak Jokowi ini banyak sekali kemajuan. Tapi tentunya dengan pengalaman kami di dunia usaha melewati beberapa krisis, kuncinya adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya yakin dengan semangat kebersamaan kita akan mampu untuk bangkit keluar dari pandemi, dan bangkitnya tadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, pemirsa, perbincangan kami akan terus lebih panjang lagi, akan lebih detail lagi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, masih bersama kami dan masih bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pemirsa, tentunya Anda kembali bersama kami dalam talk show spesial bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Mas, kalau tadi kan kita bicaranya masalah sosial media. Generasi muda ini udah terpengaruh banget deh, kita pun juga mungkin salah satunya. Apalagi bicara dengan pariwisata, kita bisa bilang nggak sih Citayam Fashion Week itu juga dunia pariwisata yang sekarang terekspos melalui sosial media? Setuju nggak dengan hal itu? Setuju banget, karena Citayam Fashion Week ini pertama
Ini luar biasa karena ini demokratisasi dari subsektor fashion yang selama ini didominasi oleh elit-elit perkotaan di bidang industri fashion seperti Paris, Hong Kong, mungkin Milan, London, New York. Nah sekarang tiba-tiba demokratisasi ini menghasilkan anak-anak Citayam, Bojonggede, dan Depok ini datang ke Sudirman di stasiun MRT Duku Atas. Kalau di Jepang ada Harajuku, di sini ada Harajuku. Oh iya bisa. Mereka sekarang menampilkan subsektor fashion dengan penampilan yang fresh, dengan karya kreasi mereka tampil di runway, bukan di hotel-hotel mewah tapi di zebra cross. Nah ini tentunya harus kita apresiasi dan harus kita motivasi. Malah saya menawarkan beasiswa kepada mereka yang sebagian udah putus sekolah. Dan ternyata menariknya bahwa ini juga menjadi magnet dari kegiatan ekonomi kreatif di subsektor kuliner. UMKM kuliner di situ semua laku dan omsetnya naik. Subsektor content creation atau banyak yang kita sebut ada aplikasi televisi, radio, semua mengcover Citayam Fashion Week. Jadi ini benar-benar ekonomi kreatif yang bersinggungan dengan aspek pariwisata perkotaan atau urban tourism. Jadi dulu waktu saya tugas di Pemprov DKI, saya pernah tugas di sana. Saat kita menyiapkan ruang-ruang terbuka, ruang publik ini, pandangan kita itu seperti ini, bahwa masyarakat bisa menggunakan ruang-ruang terbuka ini untuk berkreasi, untuk menciptakan satu kontribusi terhadap kemajuan bangsa ini dari sisi ekonomi, terutama ekonomi kreatif. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan program pemerintah atau dari program kementerian sendiri, selain nantinya juga beasiswa yang akan diberikan, apalagi yang berkaitan dengan program yang ada? Pelatihan, pendampingan, upskilling, reskilling, dan new skilling. Mereka ini punya talenta dasar yang bisa kita sandingkan dengan merek-merek jenama-jenama dari UMKM fashion kita yang mungkin perlu platform dalam menampilkan mungkin kreasi-kreasi terbaru setiap musim. Mungkin musim hujan Indonesia di tahun 2022 ini loh fashionnya. Nanti musim lebaran 2023 ini trennya seperti ini. Dan anak-anak Citayam Fashion Week ini yang bisa menginisiasi. Dan jangan lupa mereka menciptakan kreasi ekonomi kreatif subsektor fashionnya itu yang terjangkau harganya. Apalagi sekarang biaya hidup kan sangat mahal. Mereka dengan biayanya di bawah Rp5.000 dengan naik kereta mereka sampai ke Duku Atas dan mereka berkreasi di sana. Ini menunjukkan bahwa ini inspirasi yang mereka lakukan ini patut kita apresiasi. Momen ini sangat besar sekali untuk para generasi muda Indonesia, Mas. Nantinya juga generasi muda berharap akan ada pesan langsung dari Mas Sandiaga untuk seluruh generasi muda di Indonesia. Dan akankah nanti Mas akan hadir langsung di sana memberikan pesan-pesan kepada seluruh generasi muda dengan program dari Kementerian Pariwisata? Akankah dilakukan hal ini juga, Mas? Ya, kami akan terus memberikan pesan penyemangat, motivasi, dan kita berkoordinasi dengan Pemprov DKI, dengan pemerintah kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, karena ini sangat bersinggungan ya. Ini kan di wilayahnya sih di Jakarta Pusat, pas Jakarta Pusat, tapi efeknya itu sampai ke Jakarta Selatan karena macetnya kemarin waktu hari Sabtu itu. Ini juga perlu kita tata dengan baik. Dan saya sudah menyampaikan pesan bahwa kita mengapresiasi terus berkreasi tapi sesuai dengan aturan koridor hukum, ketertiban lalu lintas, dan juga tidak nyampah dan tidak ada kegiatan yang berdampak negatif. Jadi ini patut kita dukung dan sekarang saya udah lihat ternyata muncul fenomena-fenomena yang sama di kota-kota besar Surabaya, Malang, mungkin nanti Medan. Mereka
tiba-tiba terinspirasi dengan Ya. anak-anak ini dan mereka menciptakan ruang-ruang kreasi, ruang-ruang terbuka ini oleh generasi-generasi penerus bangsa. Untuk generasi-generasi penerus bangsa, Mas, pesan apa yang akan diberikan oleh Mas Sandiaga kepada seluruh generasi muda di 77 tahun Indonesia Merdeka? Teruslah berkarya, gunakan kreativitas dan imajinasi Anda, dan lahirkan solusi-solusi inspirasi agar Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur di usianya yang ke-77 tahun ini dapat kita realisasikan. Dan Mas Sandiaga juga terus berkarya ya untuk negeri Insyaallah, kita. Mbak Yus, mudah-mudahan Tapi- dukungannya TV Parlemen. Oh, terima kasih Mas, pasti selalu mendukung. Nah, closingnya mau minta pantun, boleh nggak? Boleh pantunnya. Mau Ini dong, Mas. pantun yang sering saya bawakan Ya. karena ini kita di Jakarta. Jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa membeli jagung. Teman-teman, pariwisata sudah mulai berkembang. Ayo, semua ekonomi kreatifnya kita dukung. Cakep. Tapi Ius juga nih mau coba bikin. Jadi nggak mau Oke. kalah sama Mas Sandiaga. Lanjut. Coba ya Mas. Untuk closing nih pemirsa. Naik mobil dari gedung DPR ke sini. Cakep, Persiapan maksimal buat wawancara Mas Menteri. cakep, Dada deg-degan saat duduk bersama Mas Menteri di sini. cakep. Berharap hasil yang terbaik untuk persembahan negeri. Yeay. Dengan Keren banget. demikian pemirsa, selesai sudah talk show spesial kami bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 Selamat Mas Hari Ulang Sandiaga. Tahun, Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia, semoga Mas Sandiaga terus memberikan inspirasi kepada seluruh generasi muda di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Maju terus pariwisata dan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Mas, terima kasih. Dan pemirsa, sampai jumpa.